Jangan mau ditakut-takutin. Kalau nggak cinta sama aneh, cinta sama keluarga Belawi, maka ente tidak akan masuk surga karena tidak akan dapat syafaat dari Injil aneh Nabi Muhammad. Sebenarnya dia juga nggak yakin itu dia cucunya Nabi Muhammad itu. Sekarang itu dia nggak yakin orang dia udah tes DNA, bukan kok. Tapi si Kibin ini aja yang masih yakin orangnya aja udah nggak yakin. Kibinnya masih yakin. Kibin. Susah jadi Kibin itu. Kibin kapan tobatnya? Nah, kita doakan. Kita bukan kebencian. Kalau mereka yang ngaku-ngaku turunan Nabi itu tidak ada kaitan dengan kezaliman dari pengakuannya, biarin aja. Gak bakal ini ada ribut-ribut begini. Ada orang yang penasaran seperti saya bahwa dia bukan cucu Nabi. Nggak mungkin kalau mereka semuanya baik-baik semua. Ngaku turunan Nabi misalnya. Setiap punya uang, ketemu orang dia kasih 100.000, ada ketemu lagi 100.000, ketemu lagi, itu mengangkat nama Nabi Muhammad. Ya Allah, dasar cucunya Nabi. Ketemu orang ngasih uang, sepasar uang dibagi semua sama dia. Masya Allah, Nabi Muhammad terima kasih, kau telah membawa cerah keimanan kepada kami. Engkau juga menurunkan keturunan-keturunan yang mulia, yang bagi-bagi duit terus pada kami. Begitu, walaupun palsu dia. Betul apa tidak? Mengangkat harkat martabat Nabi Muhammad SAW lebih tinggi lagi. Tapi kalau model-modelnya ngaku cucu Nabi nggak pernah sholat, katanya putra putri Fatimah nggak sholat juga, dijamin masuk surga. Kan malu-maluin Nabi Muhammad. Ngaku cucu Nabi, ada apem punya orang diambil aja. Allah. Minum-minuman keras, mabok, nyolong motor, gawir, nyolong apa namanya tuh akuarium. Ada di Lampung nyolong akuarium, di Banyumas nyolong keramik 200 meter material. Dia bawa mobil losbak ngambilin keramik, bukannya bayar. Memangnya ini material siapa? Dapat keramiknya bukan dapat beli apa? Enak amat membawa nama Rasulullah untuk hawa nafsunya dia. Ini adalah merendahkan harkat martabat Rasulullah. Wajib bagi kita untuk menjaga kemuliaan Rasulullah dengan membongkar kepalsuan nasab orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, kemudian menggunakan pengakuan itu untuk berbuat zalim dan merendahkan harkat martabat Nabi. Setuju, Bu? Asyhadu anna Ba'lawi Habib laisu min dzurriyyati Rasulillah. Merdeka. Udah merdeka itu, insya Allah. Lebih merdeka lagi kalau ada lambang PWI di rumahnya. Ini lambang Nahdlatul Ulama di atas, karena PWI anaknya Nahdlatul Ulama. Di bawahnya lambang PWILS. Insya Allah ada Kabib masuk, masya Allah. Langsung nggak mau dia. Nanti kiai-kiai, ada apa Beb? Mau ngekol? Enggak kiai, enggak kiai. Ini saya melihat bahwa kiai ini akan masuk surga. Saya permisi kiai, assalamualaikum. Gitu doang paling juga. Kalau sudah melihat ada gambar PWI atau foto saya. Kalau belum punya gambar PWI, foto saya aja dipasang. Jangan fotonya Gus Yahya. Nanti kalau fotonya Gus Yahya ada Habib masuk, ini husnudon ini husnudon nih, alhamdulillah nih. Kalau yang husnudon kan masih bisa dibohongin, ini husnudon. Saya kirimin itu, saya pernah ngomong begini di Lampung, videonya saya potong, saya kirimin ke Gus Yahya, ketawa kali dia di sana. Kalau yang ada foto saya, insya Allah nggak berani. Itu para habaib itu dawir lagi. Tapi kalau ada foto Gus Yahya, wah ini babul husnudon ini, bab husnudon ini. Tuh ada katanya kiai-kiai hasil panennya diangkut Habib katanya. Lah apakah yang begitu itu pantas untuk membawa-bawa nama Rasul, Bu? Nggak pantas. Nggak pantas bawa-bawa nama Rasul. Caci makinya luar biasa. Habis saya ini dibilang cecoro, dibilang dajjal, dibilang monyet, dibilang anjing. Habis semua kebun binatang ke saya semua. Nggak tahu kalau yang dihadapin ini adalah putra wayah Nusantara. Ini saya mendapatkan ini, pusaka-pusaka ini banyak sekali dari orang-orang yang mempunyai mata yang lain selain mata kepalanya.
Bahkan ketika capres, saya akan lihat-lihat Pak Jokowi. Pak Jokowi ini saya dukung Ganjar, kata saya. Dari para penunggu gunung-gunung, kata dia, saya kan orangnya husnudon aja begitu mah. Kiai, kenapa bukan pilih Pak Prabowo? Kenapa? Sudah ditandatangan oleh penunggu gunung 10 Jawa bahwa yang akan jadi presiden Prabowo, kata orang itu. Terus, tapi para penunggu gunung-gunung se-Jawa sedang cinta sama Kiai Imad. Kalau Kiai Imad nggak berubah, maka tanda tangannya yang akan diberubah, yang didukung Kiai Imad yang akan menang. Sampai begitu, kata saya. Ada syaratnya enggak? Syaratnya 3. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Kalau ini tidak, maka yang jadi presiden Prabowo. Ya, kita ini kan orang pekih itu berdasar hadasnya. Hadas itu berdasarkan dalil aja, mana buktinya. Tetapi pada waktu itu saya ngikutin aja. Syaratnya saya penuhi. Yang 2, yang 1 tidak bisa dipenuhi oleh teman saya. Akhirnya ya tidak bisa dirubah. Prabowo tetap jadi presiden, harus kita dukung sampai 5 tahun, karena Bapak Prabowo yang dipilih oleh para penjaga Nusantara. Wah, ini halu nih Kiai Imad. Ya, ini malah lagi cerita halu dulu. Karena apa? Cerita-cerita dalil-dalil kan udah selesai. Balawi udah pik, bukan cucu Nabi. Dia nggak bisa lagi bawa dalil, nggak bisa dia. Udah ditantang-tantangin tuh sama orang-orang. Berani nggak debat dengan Kiai Imad? Melempem baik. Yang suruh di depan itu orang-orang kayak Kor itu yang macam-macam. Kalau ada acara begini bikin kerusuhan, paling begitu doang, lama-lama ditangkap polisi juga tuh orang begitu. Lama-lama ditangkap polisi. Kenapa? Karena dia mengganggu acara orang lain. Pengajian itu dilindungi undang-undang, dia ganggu. Kalau polisi kesel itu bisa ditangkap itu Pak Kor itu. Orang lagi ngaji Gus Abbas kemarin disuruh pulang, dilempar-lemparin. Itu kalau polisi sudah kesel orang-orang begitu, ditangkepin karena sudah melanggar undang-undang Indonesia. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu intinya Bu ya. Ibu ini keturunan ke atas orang mulia-mulia Bu. Jangan rendah diri kepada orang-orang begituan. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka tidak lebih mulia daripada kudungnya ibu-ibu. PWILS punya kaos yang keringetan itu lebih mulia dari seluruh jubahnya para Ba'lawi. Lebih mulia orang-orang Nusantara, orangnya jujur, sopan santun, nggak enakan sama orang. Orang-orang begitu itu berpahala. Kiai tadi, Kiai itu, Kiai Ibrahim nih, biasanya kalau bukan acara begini mimpin tahlilnya panjang. Saya tahu itu. Kenapa? Kiai kita itu begitu nggak enakan. Ini lagi acaranya banyakan orang. Udahlah, yang cepat aja supaya kebagian waktunya. Supaya nih dari Banten tamu kita ngomongnya banyak. Saya berharap baca dikirnya banyak supaya saya ngomongnya sebentar. Ternyata ma'rifatullah. Orangnya itu nggak enakan. Itulah orang Jawa. Orang Jawa itu nggak enakan. Aslinya orang Jawa itu nggak biasa nyaci orang. Kita ini sekarang nih ngomong-ngomong kejelekan begini karena harus dilawan. Cangkem elek ya dibalas cangkem elek. Kalau cangkem elek dibalasnya husnudon, habis kita. Makam-makam sudah diganti semua. Wali-wali kita sudah kalah semua. Gresik itu kan Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan siapa lagi tuh di Giri banyak. Sekarang yang besar itu Balawi. Kapan datangnya dia? Tahun 1900. Ngapain aja dulu? Ya ngajar ngaji. Lah ngajar ngaji mah kiai juga semua ngajar ngaji. Lah ngajar ngaji doang. Perang kagak? Kagak. Mati di medan perang kagak? Kagak. Lalu hebatnya apa? Ya hebatnya dibesar-besarin. Nih Ki Ageng Purwo juga bisa aja kita bikin YouTube, 20 YouTube Ki Ageng Purwo Waliullah. Kalau malam Jumat ada jam 8 itu ada di Bojonegoro. Tapi kalau jam 12 itu sudah ada di Aras. Allah. Itu 2 tahun aja begitu. Udah orang percaya. Itu Pekalongan bikin YouTube-nya banyak, karomah para wali. Lihat itu banyak di YouTube. Dia bisa jalan di air. Udah 4 tahun. Jalan di air. Ada ulama-ulama jin datang segala macam.
Banyak bikin-bikin YouTube, bikin konten kreator, keramat-keramat, supaya dianggap rajanya para wali. Kenapa sih Allah kok yang bohong-bohong begitu, tapi dibiarkan aja? Ya begitulah cara kerjanya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat mana sih hati-hati yang begitu waspada, mana yang mudah dibohongi. Maimun Al-Qaddah itu 200 tahun ngaku cucu Nabi, baru ketahuannya setelah 200 tahun. Mulia dia, semakin ngaku cucu Nabi semakin bohong semakin mulia. Anaknya jadi raja lagi, cucunya jadi raja lagi, buyutnya jadi raja lagi selama 200 tahun. Tapi kebohongan tetap kebohongan. Ulama bangkit di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi ini hanya seorang panglima perang dari Imaduddin Zangki. Jangan sembarangan, ini pimpinannya namanya Imaduddin. Imaduddin Zangki punya anak namanya Nuruddin Zangki, tapi belum berhasil. Berhasil pada saat siapa? Salahuddin Al-Ayyubi yang memimpin. Saya namanya Imaduddin, adik saya Nuruddin meninggal dunia. Nisan saya Salahuddin, lengkap semua itu ada. Kalau Ansori ini nggak pakai din. Kalau pakai din Ansoriuddin. Karena kalau orang Banten itu yang nama din itu banyak sekali. Kenapa? Daerah Jawa banyak din tapi tidak sebanyak di Banten. Kenapa? Karena dari zaman dulu sultan-sultannya pakai din semua. Hasanuddin. Ini sultan pertama. Sultan kedua nggak ada dinnya. Sultan ketiga Nasruddin. Kemudian Sultan Aliuddin, Sultan Rafi'uddin dan lain sebagainya. Banyak juga yang pakainya Zainal Arifin, Sultan Zainal Asikin. Ada yang pakai Muhyiddin, pakai din juga tuh Sultan Muhyiddin. Terakhir Sultan Sofiyuddin. Nah itu ciri-ciri nama-nama khas Banten. Nah ini ibu bapak, kita harus menjaga sejarah ini. Tanah ini tanah pusaka. Dulu leluhur kita menjaganya luar biasa dengan darah dan air mata. Tidak boleh hasil kerja keras daripada leluhur kita kemudian dihapuskan begitu saja sejarahnya dengan disisipkan sejarah-sejarah palsu untuk kemudian dikuasai. Nih, kalau di Ngelumber apa namanya? Ngelumber dibangun makam Habib. Palsu misalnya. Syekh atau Habib Ahmad As-Segaf. Wafat 1700. Dimerekin penyebar agama Islam di Ngelumber. Walaupun hanya sederhana begitu, lama-lama kiai-kiai kita yang dulu ngaji di Mbah Hasim, ngaji di Mbah Khalil, hilang semua peran-perannya bahwa ini yang betul-betul menyebarkan Islam. Nanti lama-lama ada anak KKN di IAIN, orang Ngelumber kuliah di IAIN, coba kamu ada makam keramat apa di desa kamu, tulis skripsi di situ. Wah ini yang lain kan kiai-kiai kita makamnya nggak mau digede-gedein, di keramat-keramat, itu biasa aja. Akhirnya dia tahunya palsu ini. Sejarah masuknya Islam di Ngelumber oleh Habib Ahmad As-Segaf tahun 1700. Padahal bohong. Itu yang akan terjadi. Kenapa? Cara untuk menghancurkan bangsa dan menguasainya, pertama rubah sejarahnya. Lalu hapus sejarah dan hubungan mereka dengan leluhurnya. Seakan-akan mereka hanya tahu mereka orang-orang budak, orang-orang awam yang mudah untuk ditundukkan. Satu generasi itu semua bangsawan-bangsawannya akan menjadi kambing. Generasi ketiganya sudah akan menjadi bebek. Itu orang Eropa yang nulis begitu. Jadi para politisi Eropa itu cara dulu menjajah bangsa Indonesia, Malaysia, terus di Yaman segala macam itu caranya dia kuasai secara ekonomi, kekuatan militer, agar dia selamat menjajah di situ ratusan tahun. Sedikit demi sedikit bangsawannya ditundukkan dengan sejarah palsu. Nah kemudian diciptakan sejarah ini, disiapkan ketika masih hidup ini bangsawan pertama, pastikan dia akan melawan. Ini diumpetin dulu bukunya. Kalau sudah mati semua satu generasi kedua anaknya ini dikasih sejarah ini. Ini kan ditulis ketika ayah kamu hidup. Ketika ayah kamu hidup, ayah kamu kan nggak ngomong apa-apa. Setuju berarti dengan kitab ini. Padahal ayahnya itu nggak tahu kitab itu. Kayak sekarang Mbah Hasim. Mbah Hasim dibawa terus kan. Dulu Mbah Hasim diam saja dengan Balawi. Nggak ada Mbah Hasim ngomong bahwa Balawi bukan cucu Nabi. Padahal memang nggak ada urusannya Mbah Hasim dengan nasab Balawi itu, karena dulu nggak ada yang ngaku-ngaku kami cucu Nabi, di dalam tubuh kami ada darah Rasulullah. Zaman Mbah Hasim nggak ada yang begitu, semuanya cium tangan nama Mbah Hasim.
Semuanya di kakinya Mbah Hasim semua itu para habaib. Sekarang aja kiai-kiai kita nyium kakinya habaib. Dulu mereka yang nyium kakinya Mbah Hasim. Dulu mereka yang nyium kakinya Mbah Khalil Bangkalan. Dulu mereka yang ngemis-ngemis kepada Syekh Nawawi Tenara. Saya punya suratnya Utsman bin Yahya ngemis-ngemis pada Syekh Nawawi Tenara. Ngemis-ngemis. Pengen diberikan sebuah tanda tangan oleh Syekh Nawawi Tenara agar kitabnya bisa dicetak di Mekah Al-Mukarramah. Syekh Nawawi tidak mau. Kenapa? Nggak bermutu kitabnya. Kitabnya tidak bermutu. Nggak bisa kita model begini dicetak di Mekah Al-Mukarramah. Nggak level punya kamu itu Utsman bin Yahya. Begitu. Lah kita lebih mulia dari kamu. Nyata sudah. Makanya kita orang Jawa yang lebih mulia ini jangan mau jadi anak buahnya orang hina dina kayak mereka. Mereka orang hina dina, kita orang mulia. Masa orang mulia jadi anak buahnya orang hina dina. Kita turunan para raja, kita turunan Raden Wijaya, kita turunan Hamengkubuwono, kita turunan sultan, kita turunan sunan-sunan, kita turunan daripada raja-raja Majapahit, Bojonegoro, Tuban, Wilatita. Nama besar semua. Orang Eropa dulu itu takut sama orang Indonesia. Kok sekarang kita mau tunduk pada orang-orang yang gak jelas asal usulnya? Tidak ada lagi. Sekarang zamannya adalah zaman kebangkitan kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai kampung yang harus kita muliakan. Mereka lah yang mengajar kita Al-Quran, mereka yang ngajar kita cara ngaji, mereka yang ngajar kita bagaimana ibadah, mereka yang ngajar kita bagaimana wudhu, mereka lah yang mengajari kita tentang kehidupan. Maka kiai-kiai kampung lah yang harus kita muliakan dan harus kita tinggi. Subscribe Gus YouTube. Terima kasih.